Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official. Dan kali ini kontennya agak sedikit berbeda. Aku lagi di dalam mobil baru, tepatnya masih diplastikin joknya. Ini emang real mobil baru. Mobil ini platnya dari Jogja, plat AB ya. Jadi ini adalah salah satu pembuktian tamu yang sudah banyak benar terkabul hajatnya, alhamdulillah. Sampai saya julukin dia si hobi terkabul. Nah, siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Oke. Mas Raffi Ahmad, pegang. Deketin ya. Ini ya. Jadi ini mobil kan dulu Brio ya. Iya, Brio tuh. Awalnya Brio. Ini sekarang mobil apa nih? Ini Terios 2000. Lihat sini dong, biar penonton. Iya, ini Terios. Terios baru? Baru 2 hari. Baru 2 hari, alhamdulillah. Jadi ini datang dari Bantul. Bersama siapa? Bersama 3 orang, 4 ya? 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Coba tolong diperkenalkan. Ini Mas Purwanto. Mas Purwanto. Di depan itu sahabatku. Di depan nih yang nyetir mama nih. Kok bisa nyetir mama nih, gimana ceritanya nih? Mbak Tuti itu, Mbak Tuti. Mbak Tuti yang nyetir. Mbak Tuti, ya, yang sebelahnya Mega. Baik. Oke. Jadi warga Jogja. Sorry guys nih kalau agak goyang-goyang ya, santai aja. Yang penting kita ngevlog dulu sama Raffi Ahmad karena aku ini lagi OTW mau ke rumah barunya di salah satu perumahan daerah Bogor. Betul. Jangan disebut nama perumahannya, ntar tamu-tamu pada datang lagi. Netizen kan begitu. Demen banget nyamperin. Lihat sini dong. Dahilah. Lihat ke sini ya, Ya, Oke, sip. Jadi Mas Raffi Ahmad. Iya. Dari awal kita ngevlog bikin testimoni. Waktu itu kan hajatnya udah ada yang terkabul ya. Udah, satu persatu. Utang lunas. Motor ya lunas. Udah Allah gitu. Terus Dan ini mau nikah. Ini yang sangat luar biasa, ini yang nggak besar dan yang aku sangka-sangka kok bisa kayak gini. Apa itu? Artinya orang ini kan sesuatu hal yang kan nggak nyangka tapi terbukti ya. Iya, terbukti ya. Mengerikan ya. Iya, cuma ikuti ajaran Pak Haji dengan apa yang diajarkan saya ikuti terus menerus, nggak pernah bolong. Mantap. Nggak pernah ada yang ketinggalan. Nah, dapatlah sesuatu hal yang sangat nggak saya impikan sebelumnya. Yang paling agak hot dan besar itu ini yang rumah ini. Rumah nih. Ini kan harganya cukup tinggi bagiku karena harganya berapa? Ini kan 1,3 ya Mbak ya. Yang 2 1,2 sekian. Itu dinilai dari pajak rumah itu. Oke. Itu rumah beli nyicil apa cash? Ini cash ini. Rumah? Cash ini. Wow. Itu. Ini jadi Pak, guys, saya nggak tahu mau dari mana, saya nggak tahu nantinya ini kok bisa gitu. Akhirnya ini. Intinya bisa punya. Gitu. Oke, total udah berapa lama praktekin ilmu RDAY? Lihat ke sini Mas Raffi Ahmad. Aduh, ngeliatnya kejalanan terus. Aku ini kesini kesini awal itu tanggal 27 Juli 2023. Tanggal itu terus saya kesini kan intinya kan nggak seperti ini. Dari jodoh artinya itu awalnya itu kok dapat yang lain juga itu. Nah, kemudian kok dapat yang lain juga, dapat semua, dapat ketolong sampai sekarang ini seperti kayak gini ini. Alhamdulillah. Nah, ini sudah berapa bulan ya? 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. Nah, yang paling juga luar biasa ini juga saya juga nggak pikir kok bisa cepat ini gitu loh. Ini justru mau masuk 4 bulan nih, kan 27 Juli, Agustus, September, Oktober. Ini 3 bulan ya, benar-benar 3 bulan. 3 mau 4 ini mas sebenarnya. Ini baru kemarin hari Jumat kemarin kok saya ini dapat panggilan ini kok punya mobil baru ini. Ini siapa ini? Jadi Brio Legend tuh kemana? Brio Legend tuh masih ya? Di rumah. Masih utuh di rumah. Berarti nambah aset nih? Nambah ini. Wadaw, guys. Bener. Ini tuh aneh mas, anehnya gini mak. Gimana anehnya? Aku dulu kan ngambil Brio sama sales yang satu ini. Yang sama. Atau lagi nawari. Mbak aku nih uangnya belum siap, mbak gimana yo? Lah gampang pak, yang penting KTP ada pak gitu. Seperti itu.
Nanti masalah uang gampang lah Pak itu. Jadi ini mobil belum bayar nih? belum. Gelo, Kasihkan nih, gelo. Kita nggak tahu. Ilmu apa itu yang dimainkan? Ini Pak benar Mas Oro. Bangun jam 00 udah pasti ya. Kemudian senyum. Ini tak tambah. Apa itu? Tambah yang paling tambah puasa Mas. Puasa apa? Biasa itu puasa 1 hari atau enggak puasa itu. Puasa Daud tuh, Daud. Puasa Daud, bolong selang-seling. Itu baru dapat berapa hari ya? Sekitar 22 hari Pak ya. Datang kayak itu. Itu kan dongkrak tuh itu dongkrak. Karena biasa di sini ada ibadah ekstrim yang itu kan ini puasanya nih. Jalanin ya. Kok muncul hal-hal yang kok beda banget ini kan terbukti enggak cuman sebagai ngoyoro lah. Jadi rumah 1,2 M kita lagi OTW guys. Pembuktian dia beli rumah di daerah Bogor ya. Di salah satu perumahan lah, kita jangan sebutin ya. Nanti datang lagi nih netizen. Intinya kita lihat seperti apa sih rumah 1,2 M yang baru dibeli sama Mas Rapi Ahmad alias S. Parman alias Suparman ya kan, luar biasa. Tapi nama di KTP Suparman doang. Iya itu. Nggak ada panjangan apa ada. Suparman, Semua nama Sudibyo, Mingko Mangtung, semua nggak ada. Ya udah, oke. Reka-reka nggak ada. Oke, ya wis, guys. Di semua Ini semua namaku cuma nggak ada yang nama lain kan. kita langsung aja nih, kita lagi di jalan nih ya. Kita lagi jalan nih, lagi OTW nih guys nih. Kita lagi OTW, disetirin emak-emak nih ya guys ya. Ini kita lagi mau OTW ke perumahan di salah satu di Bogor lah pokoknya ya. Kita ntar langsung aja vlognya lanjut lagi di rumahnya Mas Rapi Ahmad. Kita pembuktian, kita gerebek rumahnya seperti apa, luasnya, bentuknya kayak gimana, sekeren apa tuh rumah harga 1,2 M ya. Oke, kita lanjut lagi ke rumahnya dia. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumahnya ya guys ya. Kita udah nyampe di rumahnya. Mana rumahnya, Bos? Ini. Mana? Ini. Ya. Ini apa itu? Ini rumahnya ini kan guys. Lebih sowan ini. Kita lagi ada di salah satu perumahan di Kota Bogor. Nah, ini dia mobil barunya Mas Rapi Ahmad. Ini rumahnya tuh ya. Wih, gede guys. Tingkat katanya, ada kamar di atas. Kita langsung masuk aja. Kita pembuktian. Ini adalah mobil barunya si Toyota Rush. Salah. Daihatsu apa? Terios. Salah. Oke, sekarang kita masuk ya. Oke, sebenarnya ternyata dari kemarin dia malu-malu katanya nggak mau, katanya tuh rumahnya masih belum ada isi, jadi gimana ya rasanya kurang gimana gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya juga rumah baru ya. Rumahnya belum ada isi nggak masalah, yang penting milik sendiri. Ya. Jadi apa nih yang ingin dikasih tahu nih? Ini begitu masuk, harusnya di sini ada ruang tamu, ada sofa, ada TV dan teman-temannya. Tapi karena ini masih baru, kita langsung ke dapur aja. Bentar, rumah baru tapi udah ada rice cooker, Magicom nih ya. Ini ada mineral, ada kompor juga. Ini apa nih? Dapur cadangan. Dapur cadangan. Oh, jadi dapurnya keluar dulu. Oh, dapur basah, ada jemuran juga. Sebentar. Oh, itu baju sampean tuh. Tapi kok ada dasar nih? Punya siapa nih? Ayo, punya siapa ayo? Yang jaga. Oh, jangan di sini, jangan di sini aku. Jarang. Oh, ada yang jagain di sini. Seminggu sekali. Bentar. Ini ada tas golf nih. Sampean main golf apa gimana nih? Iya. Oke. Lanjut. Ini kamar nih. Iya. Tempat pakaian. Kamar pakaian. Ya, yang itu yang gantung. Oh, itu lemarinya tuh, lemari pakaian. Ya. Oke. Terus apa lagi? Ini kamar apa nih? Mandi. Kamar mandi. Coba kita intip. Kalian dong. Cet.
Oke. Oh, pakai shower guys. Mantap ya. Toilet duduk. Duduk ya. Ini kamar apa nih? Tidur. Tidur. Bisa dibuka nggak? Ada ibunya ya? Hah? Ada orang? Kosong. Kosong. Oh. Ini ada AC-nya juga. Ada AC juga lengkap. Ini kamar bobo ya guys ya. Ini kayaknya bukan kamar. Kok jepret dia? Listriknya? Iya, mati Apa yang terjadi? Mati lampu. Apa karena AC-nya? Enggak, padam aliran. Di mana coba jepretnya? Di luar kali? Kok dia bisa jepret? Jepret apa emang mati lampu nih? Mati listrik ya? Mati apa ya, Mbak? Coba ini nih. Ini nih ya jepret nih, 0 tuh. Iya. Stuck. Nah. Cabut-cabutin aja dulu kali ya. Oke. Udah. Listrik sempat mati guys. Mohon maaf, kita matiin dulu kali AC-nya ya. Takutnya AC-nya nih Nggak kuat ya? menjadi troublemaker. Sip. Oke. Naik nggak? Apalagi yang mau kita sampaikan? Naik nggak? Hah? Naik nggak? Naik, yuk, let's go. Gila guys, Raffi Ahmad. Mengerikan. Ini rumah seharga 1,2 M ya. Iya. Di Bogor kota loh. Mengerikan. Jadi dia ke RDAY udah nggak pakai minum langsung. Oke. Itu dia. Hah? Ada yang tidur. Ada yang tidur? Siapa yang tidur? Itu ibu, anak ibu. Hah? Anak ibu Anak ibu ya? yang nunggu jaga ini. Oh, jadi nggak bisa kita lihat dong? Susah ya. Udah gitu deh. Biar. Ngintip sebentar nggak bisa? Katanya guys, ada bathtubnya guys, kamar mandinya guys. Ada ya. Dia lagi tidur? Oh, sorry. Oh, ya udah janganlah kalau gitu. Ya udah. Intinya ini rumah masih kosong melompong ya. Kosong belum. Ya nggak melompong-melompong banget sih. Kayaknya ini rumah berpenghuni terus dibeli apa gimana sih? Betul ya, betul lah. Oh gitu. Di ini udah agak lama toh. Dijual ke aku. Oh, oke. Kita beli. Beli apa adanya kayak gini nih. Iya. Dan aku Keep silent, harap tenang ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sini. Di mana kita duduk nih ya? Biar seru nih. sini. Mana? Sini. 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 Oke guys, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Raffi Ahmad ya guys ya. Iya. Berarti pasti kalian tuh pada kepo, kok bisa sih gitu secepat itu datang di RDAY baru berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. Baru 3 bulan udah sedahsyat itu. Iya. Coba, bentar. Kita butuh sesuatu untuk ini biar tinggi. Oh gitu. Nah, set, aman. Karena ini modenya mode setting ala kadarnya. Sip. Saya udah dibikinin kopi guys sama dia guys. Bang, sambil apa adanya Mas. Kopi rasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang bikinin kopi tidak ngopi karena lagi puasa. Dia puasa Daud katanya. Iya ini. Luar biasa. Oke, Mas Parman. Iya. Raffi Ahmad. Dul. Nanti rezekinya kayak gitu. Nah, itu. kenapa di mirip-mirip, bukan di mirip-miripin maksudnya. Niru. Disebut-sebut Raffi Ahmad biar rezekinya ketularan. Minimal nggak full 10%-nya dah. Waalaikumsalam. Kagak 10%-nya, 1%-nya juga udah cengli banget, Betul, ya kan? Betul. Mengerikan. Coba setelah testimoni pertama waktu itu kan, Mas, doa ini besok saya mau ada rumah. Kan? Pembuktian nih guys nih. Bulan apa kemarin tuh bikin testimoni? Ada kurang lebih sebulan lalu ya? Ada. Kurang lebih ya sebulan lalu ya. Ya. Dan alhamdulillah ini langsung pembuktian nyata gitu ya. Ya. Ini gue diculik nih. Dan penasaran juga gitu, pengen ngelihat seperti apa sih rumahnya yang di Bogor, sementara yang di Bantul itu sejenis kontrakan apa ya? Kontrakan murah. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua tamu-tamu RDAY kandang Mbak. Saya termasuk tamu yang
baru sekali masuk dan masih belajar dan alhamdulillahirobbilalamin, saya nggak nyangka dan nggak mengira datang dengan keadaan yang minus, rumah sudah jelek, ngontrak, hujan bocor lagi. Hujan bocor. Ya, kalau bocor gimana? Saya pakai dong itu tambah pakai plastik di atasnya, saking bocornya itu. Saking bocornya tambah pakai plastik. Udah jelek, bocor, berdiri pol lagi, Pak. Bentar. Ini kursi di belakang ini agak mengganggu nih. Saya geser dulu. Oke. Sip, lanjut. Jadi udah jelek, bocor, kalau hujan airnya ngocor. bocor iya, sampai kayak gitulah. Berapa duit sebulan? Apanya? Kontrakan? Harganya? Sewa kontrakan Saya berapa itu sebulan? 5 juta. Setahun? Oh, 5 juta. Ngontrak setahun 5 juta, bocor. Bocor, Pak, itu. Itu yang punya kontrakan nggak tanggung jawab apa gimana tuh? Ya kan dia kan nggak mau tahu, yang penting saya segitu bersih gitu kan. Makanya ya karena saya butuh ya saya bayar gitu. Urusan lo lah ya. Iya. Karena saking itu ya prihatin, ya Allah kapan saya bisa punya rumah yang wajar seperti orang hidup lah. Karena saya udah ini benar-benar usaha bener, akhirnya saya ketemu jalan di RDAYA ini. Saya kesini dengan keadaan yang masih minus, bahkan punya utang. Punya utang. Iya, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saat ini Pak saya bisa membuktikan satu hunian yang kayak gini lah ala kadarnya. Tapi alhamdulillah bagiku ini cukup luar biasa lah, karena ketemu dalam 3 bulan kayak gini. Luar biasa apa biasa di luar? Luar biasa lah, luar biasa. Luar biasa? Iya. Bukan biasa di luar? Bukan. Kan di sana saya pernah berusaha di Jogja itu pernah mau beli tapi nggak ada yang sudi merespon karena aku nggak ada yang sudi. Iya, karena kan mengajukan KPR nggak ada yang ditanggapi kan. Oh, pengajuan iya. KPR? 3 kali Pak, 3 kali. Nggak di ACC? Iya, 3 kali nggak di ACC, 3 kali. Ya iyalah, nggak punya duit, kere kan. Karena usaha nggak layak, itulah. Tabungan ala kadarnya? Nggak ada. Nggak 3 kali nggak di ACC. Alhamdulillah sini Pak, di sini Allah merindui apa yang saya inginkan, terbukti lebih dari yang saya harapkan sebelumnya. Lunas Pas cash. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini kan suatu hal yang saya nggak mengira dan nggak menyangka saya bisa kayak gini ini jadinya ya. Jadi sebuah perumahan kategori perumahan komersil ya. Iya, Mas. Di Kota Bogor ya kan, yang mana tanahnya luas 100 meter ya? Iya, betul. Harga 1,2 M sekian lah. Intinya nggak murah ya kan? Tapi punya jadi milik sendiri. Iya. Itu dia ilmu Dan RDAYA. ini pun saya cuman mengeluarkan sedikit untuk biaya balik nama saya ini. Nggak banyak. Berapa duit tuh? 20 juta. Hah? 20 juta. Nggak banyak. 20 juta nggak banyak. Nah, ini bedanya itu aja. Ini kan untuk biar Aduh, yang nonton masuk UGD apa kagak nih ya kan? Jadi ini udah resminya milik saya dan saya nggak bikin lah. Nggak bikin ada aja, nggak bikin. Saya boleh kasih ide nggak? Boleh kasih masukan nggak? Boleh. Ini kan rumah baru. Alhamdulillah nih, dapat dari Allah ya. Dikasih kemudahan, kelancaran. Minimal sebelum diisi barang-barang, undang dulu anak yatim ke sini. Oh gitu ya? Entah 10 kah, entah 15, entah 20, 30, terserah Mas Rapi amat. Minimal, baik. Ya kan? Ya. Udah di ngajiin nih, udah diasidin sama anak yatim. Bila perlu tanah sebelah yang katanya sampean kencingin biar jadi milik, suruh anak yatim yang cowok-cowok, yang cewek-cewek jangan. Itu juga anak yatim yang kecil-kecil suruh kencingin. Iya dong, ya kan, biar jadi milik, ya, jadi milik. Masih belajar karena saya belum tahu ini itunya di saya. Nggak apa-apa, karena kan kita nggak ada yang tahu nih. Dari sekian anak yatim dikencingin, malaikat rahmat lewat terus, iya kan? Ijab abis itu ijab di sini ya kan? Ustadznya nanti kan ngebimbing, ngarahin gitu kan? Ijab sampean sendiri puas-puasin dah tuh mau apa ijabnya. Jadi gini para tamu-tamu RDAYA ya, tamu semua jangan merasa kecil hati. Intinya pokoknya Allah itu pasti memberikan kita yang nggak minta pun diberikan sama Allah, pasti itu pasti. Nah, karena Allah tuh tahu kok, tahu ini benar ini itu tahu, dia tahu. Itu.
Bentar. Waktu di vlog pertama, testimoni pertama tuh, itu kan sampean posisi duda nih ya kan, duda. anak satu, Ya. Ditinggal karena Ya karena masalah kere. Oh, kere bahkan Karena PKD. Ya PKD. Ya itu. Apa itu PKD? Apa ya itu? Enggak tahu PKD. Penyakit kurang duit. Nah, itu saya berminus sekali Pak, minus ini belum bisa sembuh. Dan alhamdulillah berkat ke itu Allah Subhanahu Wa Taala, ke Adi ini semua bisa diatasi dan tanpa hal-hal yang kita itu menginginkan enggak. Semua dimudahkan semuanya. Alhamdulillah. Dari jodoh, rezeki dan bahkan dari tempat yang kita belum bisa inginkan sebelumnya. Maksudnya itu Pak. Dan jarak yang dari ini rumah ini kan nggak lama lagi, cuma jarak paling tidak setengah bulan lah itu. Alhamdulillah ya Allah sabiran, ada ini kemudian lagi saya punya mobil baru itu depan itu. Cuman lewat telepon saya. Toyota Terios ya? Saya nggak bayar, belum bayar. Toyota Terios bukan? Bukan, itu Daihatsu Terios. Oh Daihatsu, bukan Toyota Terios ya? Oh, baru itu nama saya sendiri. Wih. Saya belum bayar sama sekali karena memberikan kemudahan nama itu. Brio tetap ada? Masih utuh, enggak semua ada. Wih. Semua ada. Ini yang namanya punya tanpa Gitu. tanpa jual aset, Iya. tanpa nyicil ya kan? Iya. Ini pasti ya tuh. Gelo. Pasti nggak bayar ini. Pasti itu. Karena dia tuh udah ngomong ini Pak, yang penting itu nama usaha dulu Pak, kayak gitu Pak. Jadi di RDAY itu segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, Jadi mungkin Pak. sebenarnya mungkin, tapi jangan pernah kita bilang nggak mungkin, karena akan tidak mungkin Betul. terjadi beneran. Betul Pak, iya. Kalau sugestinya seperti itu, tapi kita harus berbaik sangka sama Allah, pasti niscaya bisa terjadi. Betul, gitu. Pak. Jadi tamu-tamu gini ya, awal mulai itu orang tuh kalau pengen kaya raya itu sebenarnya nggak sulit Pak. Nah, satu harus punya impian dulu Pak. Impian, Minimal. Impian. Satu aja gitu. Apalagi itu mau punya mobil, punya rumah, satu harus punya impian dulu. Kayak gitu Pak. Itu kan nanti Impian, keinginan ya. Nah, gitu. Dan kita nggak ngawur nggak, ada tujuan ini gitu. Guys, dia lagi puasa guys, lagi puasa Daud ya. Tapi gua ngopi ya kan. Sip, monggo. Gitu. Jadi Mas Raffi Ahmad ini bisa dikatakan dia tamu ini yang nggak banyak mikir, nggak banyak protes, lebih ke arah los, Masih ya. gaspol, remblong, ya kan? Yang namanya dari Bantul ke RDAY memang nggak deket, tapi nggak jauh banget juga kayak dari Aceh. Tapi minimal kalau udah ada niat, yang deket yang jauh berasa deket, yang deket apalagi, Jauh. ya kan? Tapi kalau nggak ada keinginan, nggak ada niat, yang deket berasa jauh, apalagi yang jauh, gitu. Jadi satu lagi ya ini untuk pesan-pesan para tamu-tamu RDAY Kandang Mbek. Kalau Anda ke Kandang Mbek, janganlah punya pikiran ketemu si A si B, jangan. Fokuskan tujuanmu untuk anak yatim, itu aja Pak. Insya dia itu. Fokus ketemu si A si B si C itu siapa itu? Misalnya ketemu kamu ini tuh Pak Haji, jangan dulu. Ini fokuskan kepada anak yatim. Itu aja. Berarti bisa ketemu Pak Haji bonus ya? Bonus. Kalau lama ya? satu itu. Rezeki lah ibaratnya. Iya, gitu. Nanti pasti direalkan. Amin. Justru anak yatim yang dikejar ya? Betul Pak, betul itu. Pepet ya? Iya maksudnya kayak gitu itu. Kita nggak boleh sama dong. Pinter nih ayat itu. Sebentar Mas Warman, ini kan sampean punya usaha di Bantul, Iya. terus punya kontrakan bocor itu masih sampai sekarang? Masih. Masih? Masih Mas. Ada rencana mau pindah nggak atau tetap di situ sampai mati? Ini kan saya lagi nego-nego sama toko yang agak besar ya. Mewah lah ya, mewah di antara rata-rata itu. Ini kan lagi nego-nego. Nanti mau pindah ke sana. Ini kan nggak lama pasti pindah ke sana pasti. Pasti? Pasti Pak, itu pasti. Lagi nego-nego nih? Nego-nego. Tapi pasti jadi? Pasti kok, pasti. Yakin? Pasti jadi. Ini nggak lama itu. Sejenis apa tuh? Itu kan kayak jenis itu supermarket. Supermarket? Kayak itu. Jadi tingkat coba itu. Itu rencana buat saya buat yang bawah itu buat perhiasan, yang atas di mainan anak-anak. Perhiasan? Iya, semua jam gitu. Jam tangan, kalung itu. Kayak gitu. Itu pasti jadi kejadian besok. Pasti kok itu. Saya udah punya basic ini jam ini, jadi kan pasti langsung jadi jarang.
Oh jadi toko jam mau campur juga perhiasan? Iya rencana ke situ rencana. Kalung, gelang, Ada perak gitu. emas, perak. Itu rencana saat itu. Berlian ada nggak berlian? Saya belum, itu kan udah banyak, ini kan saya pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti pasti Pak, ini pasti. Wow. Gitu. Itu sewanya di supermarket. Iya, dia dipakai kan dulu 2 tahun tapi nggak betah. Dia nggak kuat bayar. Aku kuat, saya kuat. Gitu. Oh. Itu. Dia setahun nggak kuat terus dia. Berapa duit itu setahun? 60 juta. Oh, 60 setahun. Tapi itu ulek Mas, udah. Enggak, supermarketnya kayak gimana sih? Gede berarti dong? Itu lebarnya itu 12 meter. Besarannya 20. Jadi 12 kali 20. Gede banget Mas, gede banget. 60 setahun? 60 tahun, 60. Disewa tuh? Disewa. Wow. Tapi itu yakin itu jadi hak saya tuh. Jadi milik? Kamu milik hati. Pastilah. Ya itu. Ini bahaya ini guys. Benar. Dia... Pasti lah. Sebentar. Dulu sebelum ke RDAY, apakah udah hobi sedekah? Udah, Pak, tapi kan nggak kayak gini, Pak. Dulu kan cuma recehan? Recehan. 2.000, 2.000. 10.000 gitu, nggak kayak gini. Ini kan berapa ribu? 10.000, 20.000. 10.000? 2.000. 2.000? Oh, masih itu biasa. sedekah apaan 2.000? Ya biasa di Pak Ogah bukan? Di kala ini kan 2.000 gitu kan. Kan dulu kan belum tahu ilmunya, Mas. Ini apa ya? Tapi ini kan, Masya Allah, ini kan ada ilmu yang luar biasa, saya tak tambahin gitu, Pak. Oh, berarti dulu bukannya pelit ya, lebih ke arah belum tahu ilmunya? Belum tahu. Atau nggak punya duit juga? Ya, kayak gitu. Ya gitu. Gitu. Wah, guys. Oke. Pokoknya pasti bakal banyak vlog-vlog testimoni Mas Raffi Ahmad ya, salah satunya gitu. Karena gue seneng banget nih sama dia nih. Orangnya nurut-nurut aja kalau disuruh apa ya kan, apalagi malam Jumat. Sini bantuin gua bikin kita cari tamu-tamu. Mau aja dia ya kan. Karena dia udah tahu kalau dia ikhlas, dia ridho, kabul terus udah otomatis ya kan, selalu gini, aja. Mas. Anaknya tuh gini, Mas. Aku tuh kan nemuin orang tuh sulit, Bang. Susah nemuin orang tuh susah. Itu benar kerja ketemu secara ketemu saya langsung. Ketemu dia enggak lama tuh bisa ketemu aku orang itu, Pak. Saya itu sudah pakai saya udah gitu. Apalagi dia di RDAY udah banyak fansnya. Gitu, Pak. Emak gadis jelita. Gadis jelang 50 tahun. Itu, Mas. Jadi nikah tetap dong? Tetap, Pak, pasti, Pak. Haruslah ibadah dong. Ini kan udah istrinya itu benar sudah mau ini, Pak, karena kan dia masih kuliah toh. Dia mengejar yang lebih dari yang ini. Oke. Jadi intinya kan dia itu nggak mau nanti itu tambah repot enggak. Punya dia hebat atau juga hebat kayak gitu, seperti itu. Yang penting walaupun lakinya S1, yang penting gajinya S3. Nah, itu maksudnya. Iya kan? Ngeri. Bahkan dia itu suka bikin kejutan kejutan sama kejutan? Kejutan. Kejutan apa tuh? Misalnya cerita aja nih biar penonton seru. Masya Allah. Misalnya opo? Besok saya mau bicara sama itu. Tahu-tahu kirim gambar, ini saya beli rumah ini. Gitu Pak, bener. Dia? Oh, dia. Wah. Makanya aku Masya Allah, aku kaget juga. Dia diam-diam beli rumah juga? Lebih bagus dia, lebih bagus ini, lebih bagusan dia? Berapa duit targetnya? Oh, nggak tahu, nggak tanya kayak overnya. Makanya, Masya Allah. Aku dia masa beli dia beli juga sama beli. Dia beli mobil, sampai beli mobil, dia beli mobil. Gila. Ini kan suatu hal yang kita tuh nggak kepikir lah bisa kayak gini. Mungkin ini udah kalau menikah jalan seperti ini, Mas. Ketemu yang kita tuh nggak nyangka lah. Pokoknya yang tidak mungkin di RDAY mungkin. Pasti Pak, pasti ya. Ya iyalah, bagaimana nggak mungkin, gadis 29 aku tahun. Sekarang tuh udah begini. Seperti itu. Jadi ini sebagai tolak apa itu cikal bakal dari LDAY supaya kayak gini. Ini baru 3 bulan. Ini kalau udah 10 tahun gimana ada? Tahun itu luar biasa. Kita nggak usah ngomongin 10 tahun dah. Ini baru 3 bulan. Minimal 3 bulan ke depan lagi akan seperti apa? Setahun pertama kayak gimana? Ya kan? 10 tahun kejauhan. Ente keburu rentak ntar ya kan? Itu bahasa kasarnya kayak gitu. Iya, benar. Wow. Karena gimana? Karena aku udah pikir sok ini gini. Tapi kan kita kan nggak boleh menjadi Tuhan kecil. Nah, betul. Jangan. Aku cuma lagi mikir, oh iya ini sok. Jadi gini, yang namanya rezeki itu semua orang pasti sifatnya.
Cuman datangnya kapan? Ini contoh nih, usia berapa sekarang? 50 tahun. Gocap, setengah abad. Kerannya baru kebuka setelah ke RDAY. Nah, jadi buat bapak ibu yang ngerasa selama ini belum, tiru dia. Buka kerannya di RDAY, biar rezekinya tuh ngocor, ngalir deres gitu. Jadi saya itu udah punya impian yang belum saya sampaikan ke publik kayak gini belum, tapi udah punya impian so akan begini. Ya udah jangan Saya sampaikan. jangan. Itu jadiin next vlog ya. Tapi pasti, apapun itu. Dan yang pasti penonton nih pasti pada kepo nih. Emang dulu dia sedekah 2.000, 10.000, 20.000. Emang sekarang berapa sih? Coba spill tipis-tipis saja. Ini bukannya ria ya, lebih ke arah konsep gue bisa loh. Dulu gue begitu. Gue dulu sama kayak lo nih para penonton. Nasib kita 11, 12, 13 ya kan. Sekarang sedekah subuh berapa per hari? Jadi gini mas. Jadi intinya itu semua kepada keyakinan kita kok, bener ya. Kita pun sedekah pun yang sebanyak pun kita tuh nek selalu mengharap itu nanti malah menjauh. Betul. Tapi kecil kalau kita tuh udah los nanti insya itu malah semakin mudah datang itu. Benar. Tapi aku tahu, wah kok saya belum ini ya, malah tuh nanti malah repot. Oke. Jadi sedekah subuh bolong nggak? Saya nggak bolong, tapi yang saya belum bisa besar itu nggak bolong. Berapa itu per hari? Saya nyalengi 20.000, terus saya bagi ke sini yatim, tak kasihkan apa ada yang ada gitu. Jadi saya kasih itu. Hasil nyalengin. Nyalengin. Sedekah Jumat Barokah. 100.000, 50.000 gitu. Jumat Barokah yang potong sapi, potongan sapi. Saya malah belum, Pak. Saya belum. Belum pernah. Tuh. Belum pernah. Bayangin. Belum pernah. Dia aja belum pernah sedekah Jumat Barokah potong sapi. Udah begini ngeri lu. Belum pernah. Ya kan? Jadi ilmu RDAY itu minimal belum bisa sedekah ekstrim, ibadah ekstrimnya mainkan. Iya. Kan saya kan ada dua pilihan ya. Kalau kamu nggak bisa sedekah yang ekstrim, pakailah yang ibadah ekstrim. Karena aku ini belum mampu, kalau belum mampu ini cara pakai yang ibadah. Itulah seperti itu Pak. Jadi ini kan ada dua pilihan. Tapi saya pasti nanti akan sampai ke yang ekstrim, yang sedekah ekstrim pasti Pak. Sedekah ekstrim. Pasti Pak sampai. Wih. Itu. Nggak lama lagi ya. Jadi saya nggak pernah banyak ngomong lah. Diem tak patikin Pak. Ya Pak sih berangkat sejak itu saya nggak pernah ngomong. Pokoknya prinsipnya satu hajat satu sedekah. Hajat terkabul jangan lupa ucap syukur. Iya. Ya kan? Iya. Nah saran saya kalau bisa undang anak yatim nih, kan deket nih Bogor nih. Iya. Ya kan? Ya paling lama sejam perjalanan. Minimal entah 10, 15, 20 atau bebas lah tergantung rezeki ya kan. Iya. Mas saya mau undang 30 dah ya kan. Ya udah atur damai. Satu kan pernah impian waktu itu wah saya pengen rumah yang di sana di Bogor lah. Ya nggak kuat sekali banyak kuat. Luar biasa. Ya tolong ada nawari dia itu membantu. Bisa. Minimal anak yatim datang ke sini ijab, ntar isinya penuh semua langsung nih ya kan, beserta sofa-sofa, TV-nya semua lah lengkap deh kan, satu set semua. Ini kan masih baru saya belum siapa apa lah. Iya. Apa adanya lah. Tapi kan terbukti emang hari ini Pak. Saya kayak. Wah. Sangat luar biasa guys. Iya. Jadi ini sangat inspiratif ya. Dia sedekah nggak miliaran, nggak ratusan juta, nggak puluhan, bahkan jutaan aja belum. Cuman nyata terbukti gitu. Keyakinan jangan kasih kendor. Ya. Gitu. Jadi, nekat aja udah. Los. Jadi semua tamu yang sudah mampu, suka ekstrim, janganlah kamu itu tahu lu saya kapan segini jangan dulu. Tapi loskan dulu. Bodoh amat ya. Loskan dulu. Nanti pasti ganti, pasti kok, ini pasti. Ibarat orang mancing, umpannya dimakan tapi ikannya nggak nyangkut, nggak masalah ya. Iya. Slow aja ya. Slow aja lah. Gitu. Pasti itu. Yakin nih, pasti yang kedua kena nih. Ternyata nggak kena juga. Harus yang ketiga. Santai, pasti dicaplok gitu. Pasti terkabul gitu kan. Iya betul. Kalau belum juga terusin aja. Dan nggak mungkin nggak bakal dicaplok tuh umpan. Pasti kena kok, nggak meleset. Yang penting ikutin arahannya. Karena Pak Aji pernah bilang sama aku begini. Kalau ente itu fokus, nggak akan lama terkabul. Saya buktikan ini nggak lama, benar. Masya Allah ini. Dan saya buktikan, saya nggak ngomong. Intinya fokus ya. Iya fokus ya, ngomong.
Pak Masih bilang saya juga saya beda ya itu Pak. Saya gitu. Sumpah guys, ini saya senang banget gitu ya. Karena banyak Raffi Ahmad di luar sana yang hobinya ngeluh, hobinya protes, ya kan? Iya. Tapi Raffi Ahmad ini beda. Dia nggak banyak ngeluh, nggak banyak protes, banyak beraksi. Betul Kang. Tahu-tahu pembuktian, ya kan? Gitu. Gitu. Jadi kenapa nggak diangkat yang udah kaya-kaya? Kan kebanyakan gini komen gini. Ya itu mah yang diangkat emang orang kaya. Ini mah yang diangkat mah emang dia basicnya begini. Enggak Pak, salah. Saya kesini tuh Gua kasih paham nih. Gua kasih paham ya. Dan akan ada lagi nanti yang lebih dari di bawahnya Raffi Ahmad, tapi dia bisa pembuktian bahwa dia bisa beli rumah, bisa punya rumah tanpa bisa punya mobil tanpa. Karena di RDAY itu mungkin terjadi. Semua bisa, semua pasti bisa gitu. Yang penting prinsipnya kata Pak Haji, bos silakan praktekin dulu ilmu saya, ntar kalau ada yang terkabul baru datang ke sini. Mau privat juga saya enak. Kan tak kenal maka tak sayang. Lu belum apa-apa udah mau minta privat ya kan. Praktekin dulu. Udah kira-kiranya klik, udah kira-kiranya klop, baru nyamperin ke RDAY, ucap syukur. Pak Haji alhamdulillah nih udah ada yang terkabul beberapa. Minimal dengkul saya udah nggak oglek lagi. Dulu jalan kencot-kencot, sekarang saya bisa ngebut, lari aja ayo, mau balapan lari sama anjing boleh gitu ya enggak. Jadi satu kunci di kandang mbek ya, pokoknya nikmati, jalani dan syukuri. Kita punya utang ya nikmati punya utang gitu ya. Jangan usah banyak nolak, pasti kita berhasil di sini nih gitu Pak. Bisa misalkan kirimkan foto awal saya kontak foto udah reot, udah jelek, belum dilepo, bocor lagi, itu masih ngontrak lagi itu. Bocor lagi. Masalah. Udah mah ngontrak, bocor lagi. Itu. Aduh, luar biasa. Tapi ya itu tadi ya, proses dari perjalanan seseorang tuh beda-beda ya. Kita tidak pernah tahu seseorang bakal seperti apa ke depannya. Jangan pernah kita berburuk sangka, haruslah kita selalu berbaik sangka alias husnuzon. Benar Pak. Saya pernah masak itu pakai kayu. Masak saking nggak punyanya sesuatu lah. Kayu bakar Pak. Saking sudah minus sekali. Karena ya utang lah hati itu. Wow. Pakai kayu, tak bakar pakai kulit itu. Saya tiupi bisa masak itu ya. Itu ngontrak Mas Allah. Aduh kalau hujan Mas. Guys, kayaknya udah tengah jam nih ya kan. Ini saya harus balik lagi ke kandang Mbe karena sekarang sudah jam 4 sore nih. Udah jam 4 sore ya, gitu. Takut macet, bukan takut macet sih, udah pasti macet ini mah, ya kan? Nanti kita lanjut lagi next vlog ya, dengan pembuktian vlog tanya ke rumah saya ini, semoga berkah ya. Amin ya kan, yang penting udah anak yatim lah, biar semakin berkah ya kan. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat kalian yang pengen datang ke RDAY, jangan lupa mau tahu alamatnya ada di deskripsi. Yang pengen sedekah, transfer ke nomor rekening Pak Haji ada di deskripsi ya. Jangan sampai tertipu sama yang namanya oknum modus-modus, karena RDAY itu konsultasi pencerahan gratis ya. Privat pun juga gratis, tidak ada bayar-bayar, no mahar-mahar. Pokoknya jangan ngasih uang ke siapapun, transfer selain nomor rekening Pak Haji, oke? Sekian dulu vlognya, thank you banget sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Subscribe, follow juga semua sosmed official RDAY. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.